Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum saya memulai pembelajaran ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel saya sampai saya dimonetisasi dan memperoleh lebih dari 9.000 subscriber. Semoga teman-teman diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta anak-anak yang telah menonton channel saya ini, yaitu dari SDN 15 Pekanbaru, SDN 39 Pekanbaru, SDN 65 Pekanbaru, SD Al-Azhar, juga SD-SD lainnya di Pekanbaru, kemudian SDN 3 Candi Kusuma, SDN Mardoyong, MIK Harom di Tamim Belung, SDN Tanah Kali Kedinding, dan juga SD-SD lainnya se-Indonesia yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Terima kasih ya, dukungan kalian semua motivasi bagi saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Baiklah, kita mulai. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang pertama adalah IPA. KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan tersebut adalah sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Ayo pelajari cara-cara perkembangbiakan hewan tersebut. Yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan-hewan berkembang biak dengan cara bertelur adalah: yang pertama, kura-kura. Kedua, ayam. 3, katak. Yang keempat, bunglon. 5, buaya. 6, cumi-cumi. Ketujuh, udang. 8, belalang. 9, ikan patin. 10, tokek. 11, burung beo. Dan belut. Itulah contoh-contoh hewan ovipar. Masih banyak lagi ya yang lainnya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi rambut.
Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar adalah kelinci, panda, singa laut, gajah, kuda, terenggiling, anoa, tapir, kemudian bekantan, dugong, paus, dan kanguru. Tetapi masih banyak lagi ya yang lainnya. Kemudian kita ke perkembangbiakan ketiga, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar antara lain, yang pertama iguana, yang kedua kuda laut, ikan hiu, sebagian kadal, ular boa, salamander, dan juga platypus. Ada lagi loh yang lainnya, coba kamu jawab di kolom komentar ya. Itulah 3 cara perkembangbiakan hewan, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Kemudian kita lanjut ke pelajaran IPS. KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Itulah KD untuk pelajaran IPS. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak lagi mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua negara ASEAN adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Kemudian Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, kemudian setelah Indonesia kita beralih ke Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong.
Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang sangat besar adalah padi dan karet. Kemudian negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Kemudian Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Setelah itu, kita ke negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kemudian yang terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Persamaan dan perbedaan antara dua negara bisa kita berikan dalam suatu diagram Venn. Ibu contohkan negara Indonesia dan Singapura. Persamaannya adalah sama-sama negara tropis. Yang kedua, anggrek sebagai bunga khas. Yang ketiga, negara berbentuk republik. Yang keempat, pernah dijajah. Itulah persamaan negara Indonesia dan Singapura. Kemudian perbedaannya, Indonesia, pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias, sedangkan Singapura, pemanfaatan anggrek dijadikan aromaterapi. Luas Indonesia 1.905.000 km persegi, sedangkan luas Singapura 719,1 km persegi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, sedangkan Singapura bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Di Indonesia, potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Sedangkan di Singapura, potensi wisata karena modernisasi negara. Itulah diagram Venn negara Indonesia dan Singapura. Anak-anak ibu juga bisa mencari yang lain ya, misalnya Indonesia dan Thailand, Singapura dan Malaysia, dan banyak lagi yang bisa kita cari. Kemudian untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia, KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Ibu akan membacakan satu teks. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal.
karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Nah, anak-anak ibu sudah mendengarkan teks yang ibu baca tadi. Kemudian apa kesimpulannya? Anak-anak ibu juga bisa mencatat fakta-fakta dari teks yang telah ibu bacakan tadi. Demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.